Dengan khotbah oleh Bapak Haji Zulkifli Masawi MA dilanjutkan dengan ijab kabul dan diakhiri dengan doa. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Allah sayyidina Abu Bakar wa Umar Usman wa Ali wa ila rabbiya sahabat Rasulullah ajmain sayyidillah lahum al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan arjuha indahu zuhra. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluhu faballagha risalata wa addal amanata wa nasal ummah. Fa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala sahabatihi ar-rasyidin wa ala da'ina bida'watihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, wabil khusus kepada kedua calon mempelai yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini menjelang siang, pada pagi hari ini menjelang siang, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan, masih dikaruniakan nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa meringankan kaki menuju di tempat ini. Tak lain kita menyaksikan sekaligus melaksanakan acara ijab kabul antara adik kita, anak kita Haryanto Abdullah dengan Dahlia binti Badarudin Haji Muhammad Zain. Kita doakan mudah-mudahan rumah tangga mereka berdua ini kelak menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Begitu pula salawat serta salam kita haturkan atas baginda besar kita Nabiullah Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya dan tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus kepada kedua calon mempelai, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebagaimana yang telah dibacakan tadi. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia menciptakan bagi kalian laki-laki istri untuk kalian dari jenis kalian sendiri. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, agar supaya kalian laki-laki merasa tenang dan tentram padanya, yaitu pada siapa? Pada istri kita. Jadi tujuan daripada pernikahan, atau biasa yang dalam Islam disebut dengan maqasidus syariah, tujuan suatu perintah Allah itu apa? Jadi tujuan daripada sebuah pernikahan itu adalah litaskunu ilaiha. Allah bilang agar supaya kalian laki-laki merasa tenang dan tentram padanya. Jadi untuk mencapai sebuah ketentraman. Dan memang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan kita manusia ini berpasang-pasangan, dan kita tidak bisa hidup sendirian. Nabiullah Adam alaihissalam itu Allah ciptakan dia hidup sendirian, tapi dia tidak bisa hidup tenang dan tentram.
Sehingga diciptakanlah seorang perempuan yang namanya Hawa. Ya. Untuk apa litaskunu ilaiha? Agar supaya kalian laki-laki merasa tenang dan tentram padanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah jadikan di antara kalian berdua saling cinta mencintai dan kasih mengasihi satu dengan yang lain. Inna fi dzalika laayat liqaumin yatafakkarun. Karena yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berfikir. Jadi di sini saya sudah bahas tentang masalah cinta. Saya sudah ulang-ulang. Tapi saya di sini tidak mau ulangi lagi masalah cinta itu. Tapi dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunkahul mar'a li arba'ah." Perempuan itu dikawinkan karena 4 faktor. Yang pertama li jamaliha, karena kecantikannya. Kemudian limaliha, karena hartanya. Dan kemudian yang ketiga li hasabiha, karena nasab keturunannya. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Kata Rasulullah, maka carilah yang mempunyai agama. Ya, yang keempat adalah karena agamanya. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Maka cari yang mempunyai agamanya. Maka kalau engkau tidak mencari agamanya, taribat yadak. Yang engkau dapati adalah tanah. Tangan ini penuh dengan tanah. Jadi Rasulullah bilang, kamu dapat tanah. Apa itu maksudnya? Taribat yadak. Yang dimaksud dengan tanah itu adalah kemiskinan, karena orang miskin itu identik penuh dengan debu, penuh dengan daki. Kalau orang Ternate bilang babadaki, itu orang miskin. Ya. Maka Rasulullah bilang, fadfar bidzatid din taribat yadak. Maka pilihlah yang mempunyai agama. Maka kalau kau tidak pilih agama, maka yang kau dapati adalah tanah. Kemiskinan, baik lahir maupun batin. Kemudian di lain hadis juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang kawin karena kecantikannya, maka satu kali waktu Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan daripada keburukannya, kejelekannya, apa akan tampakkan itu. Maka barang siapa yang kawin karena nasab keturunannya, dia orang berada, dia anak gubernur, anak menteri dan sebagainya, maka satu kali waktu Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan dia. Barang siapa yang kawin karena harta kekayaannya, maka satu kali waktu Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan daripada kemiskinannya. Maka pilihlah yang nama agama itu, maka ketika engkau memilih agama itu, engkau akan dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Adinda, ketika duduk di sini, mulai detik ini harus rubah niat itu. Niat duduk di sini, duduk mau menikah, detik ini pun harus Adinda merubah niat itu. Jangan nikah karena kecantikan, jangan nikah karena harta, jangan nikah karena nasab keturunan. Tapi niatkan bahwa saya duduk menikah di sini karena Allah Subhanahu wa taala dan karena agama daripada perempuan. Ya, niatkan itu. Adinda Arianto dan Dahlia, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, saya tidak panjang lebar. Saya berpesan kepada mempelai laki-laki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam haji wada', haji perpisahan, beliau berkhutbah begitu panjang memperingatkan kepada kita umat Islam. Terakhir beliau berpesan kepada kita laki-laki, wattaqullaha fin nisa. Wahai laki-laki, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap diri perempuan. Ya. Kenapa? Karena perempuan itulah sebentar nanti akan menyeret kita masuk ke dalam surga, ataukah dia menyeret kita masuk ke dalam neraka. Ya. Tergantung kepemimpinan kita di dalam rumah tangga. Ya. Jadi mudah-mudahan kita doakan sekali lagi Adinda berdua, jaga hak dan kewajiban itu, tunaikan hak dan kewajiban itu. Karena ketika di dunia ini hak-hak dan kewajiban itu tidak ditunaikan, maka pada hari kiamat kita orang akan saling tuntut menuntut satu dengan yang lain. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatih.
Setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kepemimpinannya. Maka seorang laki-laki, seorang suami akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kepemimpinannya di dalam rumah tangga. Begitu juga seorang perempuan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemana harta suami itu dibelanjakan? Sejauh mana kita sudah mendidik anak-anak kita? Itu akan ditanya di hari kemudian. Dan kita orang semua akan saling menuntut di hari kemudian. Anak tuntut orang tua tuntut anak. Suami tuntut istri tuntut suami. Pada hari itu tidak ada lagi hubungan darah. Pada hari itu tidak ada lagi hubungan perkawinan. Dan semua akan lari. Masing-masing mempertanggungjawabkan selama di dunia ini apa yang dia buat. Apakah hak-hak dan kewajiban itu dia tunaikan atau tidak? Kalau tidak tunaikan, maka kita orang akan saling menuntut di hari itu. Tapi kalau hak dan kewajiban kita tunaikan semuanya, insya Allah kita akan tidak sesat dan tidak setengah mati di hari kemudian. Ya, jadi sekali lagi jaga itu amanah. Ya. Amanah itu bukan dititipkan oleh orang tua atau kakak kandung saja, tidak. Tapi amanah itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan amanah itu akan ditanya oleh Allah di kemudian hari. Ya. Sebagaimana hadis Rasulullah yang tadi saya bacakan. Setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kalian pimpin. Terakhir, saya berpesan kepada mempelai perempuan. Mudah-mudahan dia bisa dengar dari dalam kamar. Ada seorang ibu pada zaman salafus saleh dulu. Dia berpesan kepada anaknya yang perempuan yang baru ingin menikah. Dia berpesan begini. Wahai anakku, engkau akan memasuki sebuah kamar yang dulunya belum pernah engkau masuki kamar itu. Kamu akan tidur di atas ranjang yang dulunya belum pernah engkau tiduri di atas ranjang itu. Oleh karena itu, jadilah engkau bumi, niscaya suamimu akan menjadi langit bagimu. Jadilah engkau budak, maka suamimu akan menjadi hamba sahaya bagimu. Oleh karena itu, jaga penglihatannya, jaga penciumannya, dan jaga pendengarannya. Jangan dia melihat dari kamu kecuali kamu dalam keadaan cantik. Dan memang istri itu diharuskan untuk setiap kondisi dalam keadaan cantik. Untuk suaminya, bukan untuk orang lain. Dan jangan dia pernah menciummu kecuali kamu dalam keadaan wangi. Dan janganlah dia pernah mendengar darimu kecuali kata-kata yang menyejukkan hatinya. Itulah pesan seorang ibu kepada anak perempuannya yang ingin menikah pada hari itu. Jadi insya Allah mudah-mudahan nasihat-nasihat tadi bisa adinda berdua tanamkan di dalam diri. Ingat baik-baik, ya, insya Allah. Sekali lagi kita orang doakan mudah-mudahan rumah tangga kalian berdua menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nas'alullah ta'ala ayyaj'alana mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.